Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semua? Ya semoga saja sahabat Kang Asep semua selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perjumpaan kali ini kembali Kang Asep akan mempersembahkan cerita baru. Cerita ini kisah nyata tentunya. Namun nama-nama tokoh dan daerah sengaja Kang Asep samarkan demi kebaikan bersama. Cerita ini Kang Asep beri judul yaitu Belenggu Gadis Pemuja Setan bagian 1, karya Kang Asep Hidayat sendiri. Baik, langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Masa muda adalah masa yang sangat menyenangkan. Walau masih ada sebagian yang mungkin kurang beruntung dalam hidupnya, sehingga tidak dapat menikmati kebahagiaan di masa mudanya. Tapi minimal di masa muda itu kita masih bisa menikmati kesehatan serta fisik yang kuat. Seperti yang akan Kang Asep kisahkan dalam cerita ini, seorang pria muda yang bernama Denny. Denny yang saat itu berusia 24 tahun, hidup di kota yang penuh gemerlap, yaitu di Pulau B. Di Pulau B, Denny hidup sendiri. Artinya, ia jauh dengan keluarga. Karena di Pulau B, Denny bekerja. Hidup di kota yang penuh dengan gemerlap, Denny yang dapat dikatakan sebagai anak muda tentunya masih berjiwa penuh gelora. Didukung dengan pekerjaan yang lumayan baik serta perawakan yang bagus pula, walau wajahnya biasa saja. Dengan apa yang ada pada dirinya saat itu, sudah pasti sangat mempermudah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Malam itu kira-kira jam 8 malam, sepulang melaksanakan tugas, Denny langsung bebersih diri dan salin pakaian. Kemudian ia bersiap diri untuk pergi keluar mencari makan. Malam itu suasananya terasa sangat ramai. Maklumlah malam itu malam minggu. Kalau istilah di kota B, yaitu Ladies Night. Sahabat semuanya pasti paham ya dengan istilah itu. Lanjut cerita. Denny terus melajukan kendaraannya menuju kota di mana tempat langganannya makan, yaitu di simpang lampu merah Lipo Beng yang tembus ke daerah Pelita. Singkat cerita, setelah tiba di sana, Denny langsung pesan makan. Sembari menunggu menu makan malam yang ia pesan datang, Denny mengambil ponsel di tas kecilnya yang selalu setia menemaninya kemanapun pergi. Denny mengutak-ngatik ponsel jangkriknya karena pada masa itu belumlah seperti saat ini sudah banyak macam ponsel modern. Denny menelpon seseorang. Assalamualaikum dek, lagi di mana? Ucap Denny setelah teleponnya tersambung. Oh, lagi di kosan. Sudah makan belum? Kesinilah temani Mas makan. Oke, abang tunggu ya di tempat biasa. Demikian ucap Denny lagi, yang mungkin seseorang yang ia telepon mengatakan sedang di kosan
yang sepertinya Denny mengundang seseorang tersebut untuk makan bersama. Tak lama berselang, kira-kira 15 menit kemudian, terlihat ada mobil taksi berhenti dan turun seorang wanita muda yang cantik dan seksi. Melihat itu, Denny tersenyum senang. Wanita itu berjalan dan langsung menghampiri di mana meja Denny. "Hei, cepat kali datangnya. Katanya tadi masih tiduran." Sapa Denny ceria. "Iya mas, soalnya kamu yang ngajak makan. Makanya aku cepet datang, takut keduluan sama cewek lain." Jawab wanita cantik itu menggoda. "Bisa aja kamu, Dek. Oh ya, kamu pesan makan apa?" tanya Denny. Aku males makan mas. Pengennya dimakan kamu aja," ucap wanita itu lagi menggoda. "Malu didengar orang. Dasar Pina bocor." Pungkas Denny merasa risih karena malu takut didengar orang lain. Denny dan Vina selesai makan malamnya. Sembari merokok santai, Denny berkata kepada Vina, "Malam ini kita jalan kemana, Dek?" Tanya Denny ke Vina akan berlanjut kemana malam itu. Terserah mas aja mau kemana. Untuk mas, aku akan selalu ada," jawab Vina santai. "Ya sudah, kita jalan saja dulu ya, sambil mikir mau kemana lagi kita," ucap Denny mengambil keputusan. Setelah membayar makan, lalu mereka menuju ke parkiran. Di perjalanan, sambil nyetir, Denny mengobrol dan terus bercanda. Ya, mereka memang belum lama kenal, namun sudah terasa dekat. Setelah mengelilingi kota, akhirnya mereka sepakat untuk bersantai di sebuah pub dan KTV. Suasana di dalam pub yang temaram bernuansa romantis, diiringi alunan musik jazz. "Mas, ngomong-ngomong, emang gak bakal ada yang marah sama aku nih?" Tiba-tiba saja Vina berbisik kepada Denny. "Marah? Siapa yang marah? Dan kenapa juga marah sama kamu?" Jawab Denny balik bertanya. "Ya cewek mas lah," jawab Vina seraya mencubit manja tangan kanan Denny. "Ngaco kamu. Mana ada mas punya cewek. Dan mana ada yang mau sama mas," jawab Denny sembari tertawa renyah. "Halah, mas pasti bohong. Dasar laki-laki banyakan gombal," pungkas Vina manja yang kemudian ia mulai berani menyandarkan kepalanya di bahu Denny. Tak terasa malam semakin larut, hingga kira-kira jam 1 malam. Denny dan Vina memutuskan untuk keluar dari pub. Setelah keluar dari pub, Denny mengantarkan Vina pulang ke kosan yang masih di area Nagoya. "Habis ngantar adek, mas mau kemana lagi?" tanya Vina ketika di perjalanan pulang. Gak tahu dek, mungkin langsung pulang aja deh," jawab Denny. "Mendingan mas ke kosan aku aja, kita ngobrol-ngobrol santai gimana mas?" pinta Vina dengan manja ke Denny. Mendapat ajakan Vina, sejenak Denny terdiam, seakan tengah berpikir. Lalu ia berkata, "Serius kamu ngajak mas ke kosan kamu, dek? Kamu gak takut apa?" "Emangnya takut kenapa mas?" tanya balik Vina ke Denny. "Ya, takutnya
Aku hilaf, soalnya kamu cantik. Jawab Denny sembari tertawa. Pina tidak menjawab, hanya mencubit manja perut Denny. Setelah memarkirkan mobil di area parkiran kosan Pina, Denny dan Pina langsung turun dan melangkah menuju kamar kos Pina yang berada di lantai 2. Di dalam kamar mereka asik mengobrol panjang lebar sembari makan cemilan. Pina merebahkan kepalanya di dada Denny yang saat itu melepaskan baju yang ia kenakan karena takutnya jadi kusut. Jari lentik dan lembut Pina membelai lembut bulu halus di dada Denny. Sampai di situ saja ya sahabat Kang Asep semua. Cerita tentang Denny dan Pina di kosannya. Singkat cerita, tak terasa mereka akhirnya tertidur dengan pulas. Seperti sudah menjadi kebiasaan, setiap jam 4 subuh Denny sudah terbangun. Dengan cepat ia mengenakan pakaiannya dan pamitan pulang. "Mas, aku nggak ngantar kamu ke mobil ya?" ujar Pina seraya memeluk Denny dari belakang dan melingkarkan tangannya ke pinggang Denny. "Beneran pulang ya, jangan singgah kemana-mana lagi," pesan Pina ke Denny. "Iya manja," jawab Denny seraya mencium tangan Pina dan melepaskan rangkulan Pina. Lalu Denny keluar dari kamar Pina. Setelah keluar, Denny menutup kembali pintu kamar Pina dan melangkah ke sebelah kiri, di mana di ujung lorong terdapat tangga turun. Namun ketika ia akan melangkah ke kiri, ujung ekor matanya sempat melirik ke sebelah kanan lorong. Astaga! Denny terkesiap karena terkejut. Di lorong kosan yang temaram, Denny melihat ada seorang wanita dengan rambut kusut menghadap keluar jendela yang berada di ujung lorong sebelah kanan itu. Aduh, bikin kaget aja nih cewek gimbal. Lagian ngapain subuh-subuh nongkrong di situ? Gerutu Denny dalam hati. Lalu Denny terus melangkah dan turun menuju di mana mobilnya terparkir. Setibanya di dalam mobil dan menghidupkan mobil kesayangannya dan bersiap untuk jalan. Tanpa sengaja ia melirik kaca spion depan yang posisinya dekat dengan kepala. Kembali Denny terkejut. Karena dari kaca spion tersebut Denny dapat melihat ke arah belakang mobilnya. Di belakang mobilnya Denny melihat dengan pasti perempuan berambut gimbal itu berdiri membelakanginya. Aneh cewek ini. Perasaan duluan aku yang turun dari atas. Kenapa pula sekarang dia sudah ada di belakangku? Tangga turun kan cuma satu. Pikir Denny heran. Namun ia terus melajukan mobilnya. Beberapa saat di perjalanan pulang, Denny masih kepikiran dengan perempuan aneh itu hingga terdengar ponselnya berdering tanda ada seorang menelponnya. Duh, siapa pula lah subuh-subuh begini nelpon. Dengan malas Denny mengambil ponselnya yang ia letakkan di jok sebelah kirinya. Terlihat di layar ponselnya sebuah nomor dan nama Sena. Ngapain dia ini nelpon jam segini? Gumam Denny. Lalu ia mengangkatnya. Halo? Ada apa jam segini nelpon beb? Jawab dan tanya Denny setelah tersambung. Sejenak tidak ada jawaban, hanya terdengar suara napas yang kuat. Kembali Denny bertanya. Halo beb, kamu kenapa? Demikian tanya Denny yang kedua kali.
Where are you now? Go to my house now. Demikian jawab Sena dari ponsel yang terdengar sangat aneh, yang tentunya membuat Denny merasa heran. Aku sedang di perjalanan pulang dari kantor, jawab Denny lalu telepon terputus. Merasa heran dan khawatir akan Sena, akhirnya Denny memutuskan untuk singgah ke rumah Sena. Sena adalah seorang wanita muda cantik. Maklumlah, Sena blasteran bule. Wajah dan penampilannya benar-benar bule banget. Sena seorang janda muda tanpa anak yang saat ini menjadi kekasihnya Denny. Setibanya di depan rumah Sena, Denny langsung turun dan masuk ke dalam rumah Sena. Denny memang memegang kunci cadangan sendiri karena Sena memang tinggal sendiri di rumah itu. Sebuah rumah mewah di kawasan elit pula. Setelah di dalam rumah Sena, Denny langsung melangkah menuju kamar Sena yang berada di lantai 2 menghadap ke arah depan. Terlihat gelap di dalam rumah itu karena nyaris semua lampu tidak ada yang dinyalakan. Hanya sedikit bias sinar lampu di balkon yang masuk melalui celah ventilasi. Beb, buka pintunya, aku datang, ucap Denny setelah mengetuk pintu kamar Sena. Hening tak terdengar jawaban. Kembali Denny mengetuk dan memanggil Sena. Namun tetap tidak ada jawaban. Perlahan Denny memutar handle pintu kamar dan mendorongnya. Dan ternyata pintunya tidak terkunci. Denny langsung masuk. Kamar terlihat gelap. Dengan tangan kirinya ia meraba dinding sebelah kiri pintu kamar untuk menghidupkan lampu kamarnya. Seketika ruang kamar Sena yang luas dan serba mewah menjadi terang benderang. Di dalam kamar, Denny tidak mendapati Sena. Ia terus mencari Sena hingga ke dalam kamar mandi. Namun tetap saja tidak ia temukan. Beb, kamu di mana? Tanya Denny. Tetap hening dan tidak ada jawaban. Lalu Denny beranjak melangkah keluar kamar untuk mencari Sena yang ia pikir mungkin kekasihnya itu sedang di luar kamar. Namun baru saja 2 langkah menuju pintu, tiba-tiba saja, my boy. Terdengar suara desisan serta bisikan pelan. Seketika Denny menghentikan langkahnya. Kepala Denny celingak-celinguk mencari Sena. Beb, kamu di mana? Jangan bercanda dong, jam segini, ucap Denny seraya membalikkan badan dan melangkah ke arah tempat tidur. Lalu ia merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk dan memandang ke arah plafon kamar bercatkan warna putih itu. Di saat itulah Denny sangat terkejut dan berteriak. Kedua matanya terbelalak hingga tubuhnya terasa kaku karena terkejut yang teramat sangat. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian 2. Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.